melapos salam dan selawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sampai di terminal ini, sampai di terminal Sidratul Muntaha, Rasul bilang begini, Jibril, kenapa sudah diam? Jibril menjawab, in taradana akhraka wa in taqaddamtu ahadtu. Kalau engkau masih terus ke atas Rasul terus sama, engkau terus. Tapi kalau aku ke atas, aku akan terbang. Muhammad. Itu yang diulas dalam bahasa daerah. Itu yang ada Mi'raj bahasa daerah. Bagi Jibril ya Muhammad wa yadum alaika tulal mustawa wa tusati wa itu mau bisa sudah terjadi tinggal 3 menit yang ketiga itu pulau kan tidak ada apa-apa di situ. Jibril mengatakan kalau engkau terus ke atas tidak ada masalah. Kata Jibril, kalau aku memaksakan ke atas, aku akan terbang. Satu bukti bahwa cahaya yang Allah berikan kepada Rasulullah mengalahkan nur yang diberikan kepada Jibril alaihissalam. Walaupun cahaya dari Allah itu yang diwarnai merah. Allah yang memberikan keturunan oleh Mustafa, aku satu kan jelas. Asal peraturan Tuhan. Kalau dibawakan dalam cepat tidak jelas. Anak-anak itu. Yang baca error, yang mendengar loading. Apa yang pribadi yang baca? Apalagi yang diundang-undang 5 orang diundang, 1 orang bacanya, 4 orang sekitar. Akhirnya kalau itu merah, kalau itu ada burung, kalau itu ada telpon. Orang ini nanti apa memutar malaikat yang berbicara kemana? Orang kalau itu berpada Allah, bahagia dia mempermudah. Saya tidak ingin maju. Pak Ustaz, orang bohongan orang hidup saya rumah, yang ini dewa tahu saja. Kasih hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, substansi Isra Mi'raj adalah memperingati hari ulang tahun sholat lima waktu. Maka tugas kita sekarang adalah mengadakan introspeksi, apakah sholat kita sudah 5 waktu atau hanya sewaktu-waktu, atau nanti ada waktu, atau sama sekali tidak ada waktu.
Tidak ada waktu lebih mengedepankan urusan dunia yang sesaat dan melupakan urusan akhirat yang awal. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, yang kedua, saya titip pesan kepada ketua pada takbir masjid, bagaimana supaya masjid itu bisa makmur. Maka pelaksanaan ibadah jangan terlalu fanatik. Fanatik boleh, terlalu fanatik jangan. Kalau ada yang datang di masjid, kita lihat dia punya kompetensi, terus silakan dia jadi imam. Yang mana yang boleh tidak satu golongan yang orangnya harus orang imam yang baik. Buya Hamka, tahu Buya Hamka bu? Orang Belanda. Buya Hamka almarhum, beliau kan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Ketika beliau didaulat menjadi imam sholat subuh di masjid Ponorogo di Jawa Timur, tiba-tiba Buya Hamka pakai kurung, Allahumma hdina fiman hadain wa hdina fiman hadain wa tawallana fiman tawallain. Selesai salam, beliau diserang dengan pertanyaan, Pak ini sepeda jadi emo, tadi ada pakai kurung. Mari Pak, baik. Jangan simpan itu menjadi top saya. Saya bilang simpan itu menjadi top saya. Bila Pak ini sudah jadi itu, ada pakai guru. Apa jawaban dia? Tidak, saya tetap Muhammadiyah. Orang yang pakai kurung, saya tahu mayoritas yang sholat di masjid Ponorogo ini adalah berbahasa Syafi'i NU, maka saya beradaptasi pakai cara NU karena mayoritas yang sholat adalah orang-orang NU. Buya Hamka pimpinan pusat Muhammadiyah, wajar tidak bisa. Beliau diundang tahlilan, beliau hadir. Ada yang protes pakai, yang ada yang tahlil. Beliau bilang, otak saya Muhammadiyah, baru saya NU. Lah, apa kalimat ini? Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Imam Syafi'i Imam Syafi'i waktu beliau sholat subuh di Madinah, beliau tiba-tiba tidak pakai wudu. Ada yang protes siapa yang pakai wudu? Beliau mengatakan ini baru antara saya kepada Imam Malik
sholat di waktu Ponorogo. Ada yang protes, siapa dulu? Beliau mengatakan, saya tahu yang sholat di Ponorogo ini di masjid telah berbahasa Syafi'i, maka saya pakai dulu. Ini artinya apa? Islam adalah agama Allah. Walikulli darajatin mimma amilu. Setiap orang memiliki derajat berdasarkan prestasi amalnya, bukan mazhabnya, bukan ajarannya. Kecuali ajaran yang sesat yang tidak terdapat di dalam prinsip ulama pusat, itu sesat. Baru-baru warga asal Taman Jawa Timur, nama lengkapnya Hendra Musek Komando, mengaku sebagai nabi yang ke-26. Itu sesat. Dia punya syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Hendra Musek Komando Rasulullah. Yang paling kemudian biasa, asyhadu anna Hendra Musek Komando Rasulullah. Yang terbiasa berdoa. Hadirin yang saya muliakan, ada satu lagi Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau adalah seorang doktor. Ketika didaulat menjadi imam di Masjid Istiqlal Jakarta tahun 2014, rakaat pertama sholat Jumat, Imam Sudais menzohirkan basmalah. Beliau tahu mayoritas yang sholat di Istiqlal adalah Syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asik dibeberkan para Imam nomor 1 ini. Dia kalau mau ayat yang terkait dengan kiamat sampai menangis. Menangis tiba-tiba. Kenapa? Dia tahu di atas manusia berterbangan di luar kapas-kapas. Di Indonesia karena banyak yang tidak tahu berarti santai. Ada yang menganggap